Biar kita tidak lupa. Ada perubahan besar ketika masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam. Kenapa? Ini bangsa sudah sangat beradab. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Tahun 1222 ke atas sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan Mongol yang menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara salah satu alat musiknya adalah gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dalam cerita-cerita besar, kita juga punya cerita besar yang sama. Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, orang Arab punya Sam'on, kita punya Bandung Bondowoso, kita punya Sangkuriang, kita punya Sipahit Lidah. Orang Sanya punya cerita Romeo Juliet, orang Arab punya cerita yang namanya Laila Majnun. Kita punya cerita Andi-Andi Lumut. Kita punya cerita, banyak sekali cerita cinta di Indonesia. Sana punya cerita namanya Kura-Kura Ninja. Kita punya cerita Kancil Nyuriti. Timur sama saja, apa bedanya? Bahasa-bahasa kita juga bahasa-bahasa yang tidak bisa direndahkan. Orang Inggris bilang rice, orang Arab bilang rus, orang kita bilangnya macam-macam. Kalau masih di sawah namanya padi, kalau sudah dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menir, kalau dibungkus namanya lontong pakai daun, kalau dibungkus pakai namanya ketupat pakai janur, kalau tidak dibungkus namanya nasi, dicuri satu namanya sebutir nasi, kalau diublek-ublek namanya bubur, pantatnya gosong namanya kerak atau intip. Sana cuma rice sama rus. Ini yang kita tidak boleh malu menjadi bangsa Indonesia. Semua yang kita miliki sama. Ini menandakan bahwa kita pernah menjadi sebuah bangsa yang besar, berkasta-kasta, berbeda-beda. Maka kemudian Islam mulai memperkenalkan konsep besar sehingga kita punya bangsa dan negara. Konsep besar apa? Diperkenalkanlah bagaimana hidup bersama, saling menjaga. Diperkenalkan konsep besar namanya musyarakah, yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, semua harus saling mengerti dan saling bertanggung jawab. Maka diajarkanlah menggunakan kalimat Rasulullah, kullukum ra'.